Berbicara soal perempuan hebat, ada kisah tentang sosok perempuan lain yang berbeda generasi dari R.A. Kartini. Perempuan yang untuknya tidak ada lagu pujian, pahlawan yang jarang disebut namanya, pahlawan yang tidak pernah diungkit sejarahnya, laksamana perempuan pertama di dunia, petarung garis depan, pemimpin Laskar Inong Bale yang disegani lawan dan kawan. Dia adalah Laksamana Kemala Hayati. Kisah Laksamana Kemala Hayati walaupun tidak banyak, namun bercerita tentang kepahlawanannya. Pada saat dibentuk pasukan yang prajuritnya terdiri atas para janda yang kemudian dikenal dengan pasukan Inong Bale. Kemala Hayati adalah panglima. Suami Kemala Hayati sendiri juga gugur pada medan pertempuran melawan Portugis. Konon, kabarnya pembentukan benteng Inong Bale sendiri adalah hasil buah pikir Kemala Hayati. Di bawah kepemimpinan Kemala Hayati, Angkatan Laut Kerajaan Aceh terbilang besar dengan armada yang terdiri atas ratusan kapal perang. Cornelis de Houtman adalah orang Belanda pertama yang tiba di Nusantara. Pada kunjungannya yang kedua, mencoba untuk mengganggu kekuasaan Aceh pada tahun 1599. Namun, Cornelis de Houtman yang dikenal dengan keberingasannya kali ini kena batunya. Alih-alih bisa menguasai Aceh, armada ini malah porak-poranda diserang oleh armada Laksamana Kemala Hayati. Selain armada Belanda, Laksamana Kemala Hayati juga berhasil menyerang armada Portugis. Reputasi Kemala Hayati sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan Aceh membuat Inggris yang belakangan masuk ke wilayah ini memilih untuk menempuh jalan damai. Surat dari Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh James Lancaster untuk Sultan Aceh membuka jalan bagi Inggris untuk menuju Jawa dan membuka pos dagang di daerah Banten. Laksamana Kemala Hayati merupakan wanita pertama di dunia yang pernah menjadi seorang laksamana. Ia lahir pada masa kerajaan Aceh, tepatnya pada akhir abad ke-15. Berdasarkan bukti sejarah, manuskrip yang tersimpan di Universitas Kebanggaan Malaysia yang berangka tahun 1254 Hijriah atau sekitar tahun 1875 Masehi. Kemala Hayati berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Belum ditemukan catatan sejarah secara pasti yang menyebutkan kapan tahun kelahiran dan tahun kematian Laksamana Kemala Hayati. Salah satu dari banyaknya peninggalan cagar budaya di Indonesia adalah Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Aceh yang tidak banyak memiliki data sejarah. Benteng Indrapatra dibangun dengan maksud untuk membendung sekaligus membentengi masyarakat kerajaan Lamuri dari gempuran meriam-meriam yang berasal dari kapal-kapal perang Portugis yang datang dari jalur laut ingin menaklukkan kerajaan Lamuri dan mengambil alih lokasi tersebut sebagai tempat baru orang-orang Portugis. Pada masa Sultan Iskandar Muda, benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan. Namun, pada saat itu mengalami kegagalan. Di Benteng Indrapatra, para pasukan Kesultanan Aceh kala itu menahan gempuran meriam Portugis yang ingin menguasai Aceh. Benteng Indrapatra sendiri merupakan salah satu benteng yang berada di pesisir utara Aceh. Selain Benteng Indrapatra, di sepanjang pesisir terdapat beberapa benteng, antara lain Benteng Iskandar Muda, Benteng Kutalubok, dan Benteng Inong Bale. Situs komplek Benteng Indrapatra berada di wilayah pantai yang berjarak sekitar kurang lebih 20 meter dari Benteng Indrapatra II. Keberadaan Benteng Indrapatra cukup strategis, baik dari segi politis maupun dari segi ekonomis. Dari segi politis, Benteng Indrapatra sangat mudah dalam mengontrol kapal-kapal asing yang masuk melewati jalur Samudra Hindia
yang bertujuan untuk menyerang kerajaan Aceh. Sementara dari segi ekonomis, untuk pengawasan lalu lintas pelayaran laut dan mengontrol kapal-kapal asing yang ingin berdagang di daerah Aceh. Dan kalau kita mengacu kepada sejarah bangsa-bangsa di dunia, ada 3 faktor ya, bangsa barat datang ke negeri kita. Itu yang dikenal dengan faktor 3G. Berita tertua mengenai Lamuri berasal dari Ibnu Khordadbeh pada tahun 844 sampai dengan 848, Sulaiman 955, dan Mas'udin 943, dan yang terakhir adalah Buzur bin Syahrial tahun 955, yang semuanya adalah penulis Arab. Mereka telah menyebutkan negeri ini dengan nama Ramni dan Lamuri, sebuah daerah yang menghasilkan kapur barus dan hasil bumi penting lainnya. Sedangkan berita Cina yang paling tua berasal dari tahun 960 Masehi. Di dalamnya sudah disebutkan dengan nama Lanli, sebuah tempat yang dapat disinggahi oleh utusan-utusan Parsi yang kembali dari Cina sesudah berlayar selama 40 hari lamanya. Di sana mereka menunggu musim teduh untuk seterusnya berlayar lagi ke negeri asal mereka. Lucardi dalam tulisannya Marvelous Delides, penerbitan dari Van der Linde tahun 1836 Masehi. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa Lamreh yang terletak dekat Tungkup Besar kemungkinan adalah peninggalan dari kerajaan Lamri. Pada akhir abad ke-15, pusat kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam atau yang dikenal dengan Kuta Alam yang terletak pada sisi utara Krung Aceh di Lembah Aceh. Pemindahan ini disebabkan karena adanya serangan dari Pidi dan pendangkalan muara sungai yang mengalir melalui pusat kerajaan Lamuri sehingga tidak begitu baik untuk kepentingan pelayaran. Sejak itu, Lamuri lebih dikenal dengan nama Kerajaan Mahkota Alam di sekitar daerah Pangoraya. Dalam buku Bustanus Talatin yang ditulis oleh Nuruddin Araniri disebutkan bahwa Sultan Aceh yang pertama dimulai dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Oleh karena itu, sebagian ahli berpendapat bahwa kerajaan Aceh dimulai sejak raja tersebut memerintah sekitar tahun 1514 Masehi. Kerajaan Lamuri sesudah berpusat kerajaannya dipindahkan, lebih dikenal dengan nama Mahkota Alam. Sedangkan Aceh sesudah berpusat kerajaannya dipindahkan ke Darud Dunia, dipindahkan lagi ke Darul Kamal. Sejak saat itu kerajaan Aceh dikenal dengan nama Kerajaan Darul Kamal atau Kerajaan Aceh Darul Kamal. Dengan demikian, pada penghujung abad ke-15, di Lembah Aceh terdapat 2 buah kerajaan, yaitu Mahkota Alam dan Kerajaan Darul Kamal. Yang kedua, kerajaan tersebut dipisahkan oleh Krung Aceh. Kedua kerajaan ini tidak pernah hidup rukun. Peperangan sering terjadi, tetapi tidak satu pun di antaranya yang mengalah lawannya. Walaupun kerajaan Mahkota Alam memperkuat persenjataannya dengan mendatangkan meriam dari luar negeri melalui Teluk Lamuri. Pertentangan kedua kerajaan ini berakhir setelah Mahkota Alam yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Samsul Shah putra Munawar Shah melakukan satu siasat. Dalam Hikayat Aceh diceritakan bahwa Samsul Shah berpura-pura mengakhiri permusuhan yang berlarut-larut dengan cara menjodohkan putranya Ali Muhayyad Shah dengan putri kerajaan Darul Kamar. Pinangan tersebut diterima oleh Sultan Muzaffar Shah putra Inayat Shah pada waktu itu memerintah di Darul Kamar. Banyak penelitian yang telah dilakukan dari situs kerajaan Lamuri dan menghasilkan temuan yang banyak pula. Temuan yang banyak itu melahirkan masalah pelestarian, konservasi, serta pengembangan dan pemanfaatan. Temuan hasil penelitian itu juga tersebar di berbagai tempat, instansi, dan pribadi. Sampai saat ini, belum ada akses data bagi khalayak yang ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dan mutakhir mengenai situs Lamuri.